Ini adalah video saat kami melakukan penelusuran jejak sejarah di Pasuruan, tepatnya di Dusun Belerah, Desa Sumberdawe Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Di Dusun Belerah ini terdapat sebuah makam yang sangat disakralkan oleh warga Desa Sumberdawe Sari dan sekitarnya. Bahkan setiap setahun sekali, pada bulan-bulan tertentu secara rutin diadakan haul untuk memperingati wafatnya beliau. Tidak hanya itu, sebagian besar warga masyarakat Desa Sumberdawe Sari juga mempercayai bahwa penerus garis keturunan beliau masih ada di desa tersebut. Beliau adalah Mbah Suryo atau Raden Tumenggung Adipati Suryo Diputro. Di bawah bangunan berukuran kurang lebih 5 kali 5 meter ini terlihat jelas bahwa makam beliau sangat terawat. Dengan keramik berwarna putih dikombinasi pagar hijau yang mengelilingi bangunan makam. Di sebelah barat makam Mbah Suryo terdapat sebuah makam dengan keramik berwarna hijau dengan jirat putih, yang kemungkinan adalah makam orang terdekat beliau. Sedangkan di sebelah timur juga terdapat beberapa makam berukuran kecil yang kemungkinan adalah makam putra beliau. Kami tidak bisa memastikan literasi tersebut dikarenakan Bapak Mustaqim yang paham akan hal itu tidak bisa kami temui. Namun menurut keterangan dari Bapak Mustaqim via telepon menjelaskan kepada kami bahwa dulu terdapat beberapa sendang yang posisinya tidak jauh dari lokasi makam Mbah Suryo, yaitu di sebelah barat agak ke utara. Sendang itu dulunya dikelilingi pohon gayam. Seiring perkembangan zaman, sendang tersebut penuh dengan lumpur dan longsoran tanah. Lalu siapakah Mbah Suryo ini sebenarnya? Raden Tumenggung Adipati Suryo Diputro adalah Bupati pertama Kabupaten Situbondo yang dulu masih bernama Kabupaten Panarukan. Semasa pemerintahan beliau pada tahun 1800-an, mampu mengantarkan Panarukan sebagai wilayah yang maju dan berkembang, dengan 3 pelabuhan yang menunjang perkembangannya, yaitu antara lain, Pelabuhan Panarukan, Kalbut dan Jangkar. Di masa akhir jabatannya beliau memilih untuk memperdalam ilmu agama di wilayah Desa Dauhan yang kini bernama Sumberdawe Sari, dan jabatan Bupati Panarukan digantikan oleh Raden Kusumo Diputro. Setelah sampai di Desa Dauhan, Raden Tumenggung Adipati Suryo Diputro melihat sebuah tempat yang cocok untuk memperdalam ilmu agama dan meninggalkan segala urusan duniawi hingga akhir hayatnya yaitu Dusun Belerah atau Belerah. Kedatangan Raden Tumenggung Adipati Suryo Diputro disambut dengan sukacita oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong membangun pondok dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan kepada beliau. Dusun Belerah atau Balirah adalah sebuah dusun yang terletak di sebelah utara objek wisata Danau Ranu Grati, namun masuk dalam lingkup pemerintahan Desa Sumberdawe Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Dusun yang juga merupakan tempat singgah Prabu Hayam Wuruk itu terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu bagian utara rel kereta api dan bagian selatan rel kereta api. Legenda yang berkembang di masyarakat, bahwa Dusun Belerah dulunya merupakan tempat penyembelihan ular naga baru kelinting. Pada waktu-waktu tertentu, air pada sendang yang dulunya berada di bagian barat dusun menjadi berwarna merah. Penduduk sekitar mempercayai bahwa hal tersebut menjadi pertanda agar selamatan dusun harus segera dilaksanakan. Lalu di manakah letak sendang yang disebutkan oleh warga masyarakat itu kini berada? Dan temuan-temuan peninggalan bersejarah apa saja yang berhasil tim temukan? Saksikan terus video penelusuran jejak sejarah di Pasuruan kami berikut ini. Porselen. Pada bagian utara makam, tepatnya di sini, tim menemukan artefak.
Di sebelah utara makam Mbah Suryo, kami menemukan beberapa artefak berupa porselen dan gerabah. Pada waktu kami temukan, artefak-artefak tersebut sudah berupa pecahan. Menurut estimasi kami, pecahan artefak tersebut berasal dari era dinasti Yuan dari Tiongkok serta dari era kolonial. Sedangkan pecahan gerabah yang berhasil kami temukan menurut estimasi berasal dari era kerajaan di Jawa. Artefak itu naik ke permukaan kemungkinan besar dikarenakan sewaktu proses pembangunan makam Mbah Suryo. Ketika melakukan penelitian arkeologi, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan, salah satunya adalah proses pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data tersebut terdapat dua hal yang sering bahkan selalu dilakukan oleh para arkeolog, yaitu survei dan ekskavasi. Ketika melakukan survei dan ekskavasi biasanya selalu melibatkan masyarakat setempat sebagai penunjuk jalan atau pemilik lahan. Mereka yang awam akan ilmu arkeologi mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang para arkeolog ajukan, seperti misalnya masalah lokasi situs, jarak tempuh, siapa pemilik lahannya, maupun kesejarahan yang dipercaya masyarakat setempat terkait keberadaan situs tersebut. Pada awalnya mereka sering terheran-heran dengan kedatangan para arkeolog tersebut dan tentu itulah pentingnya pendekatan terhadap masyarakat setempat. Penjelasan maksud dan tujuan penelitian arkeologi dilakukan dan yang pasti dijelaskan sesederhana mungkin agar mereka paham dan mengerti. Saat para peneliti ataupun arkeolog melakukan survei, biasanya mata tidak jauh dari pandangan menunduk. Dan ketika mereka menemukan dan memungut satu atau lebih pecahan gerabah atau keramik, pertanyaan baru pasti muncul di benak para pengantar yang merupakan masyarakat setempat tersebut. Dalam proses merekonstruksi budaya masa lalu perlu adanya bukti-bukti artefaktual. Biasanya anggapan masyarakat selalu tertuju pada artefak-artefak utuh seperti piring, mangkok, kuali, atau bahkan arca, candi, batu bata, dan lain sebagainya. Dengan anggapan tersebut tentunya mereka mengabaikan temuan-temuan yang berukuran kecil, rusak, dan sudah pecah. Dalam proses analisis para arkeolog sangat perhatian akan bahan dan teknik pengerjaannya. Itulah tidak mengherankan apabila mereka mengumpulkan artefak-artefak bahkan sampai benda yang sekecil-kecilnya. Dari temuan pecahan keramik saja apabila didapatkan motif dan tekstur bahannya, maka bisa diketahui kapan masa dan asal keramik tersebut. Tentu hal itu dilakukan oleh para arkeolog yang pakar akan ilmu keramik. Begitu juga dengan temuan lainnya. Batu bata kuno. Pada bagian timur, tepatnya di sini, tim menemukan batu bata kuno. Penelusuran berlanjut ke arah timur. Di sini tim kembali menemukan pecahan porselen dan gerabah. Menurut estimasi kami, pecahan artefak tersebut berasal dari era dinasti Song, dan untuk pecahan gerabah berasal dari era kerajaan di Jawa. Selain itu, di sebelah temuan gerabah terdapat juga patahan batu bata yang melihat dari motifnya, yaitu kluung atau pelangin, maka menurut estimasi kami patahan batu bata tersebut berasal dari era kerajaan Majapahit. Tidak sedikit memang pecahan-pecahan dan patahan tersebut memiliki label unidentified. Biasanya pelabelan tersebut didasarkan akan konteksnya. Para peneliti atau arkeolog sangat tergantung dengan konteks ditemukannya artefak-artefak tersebut. Di lokasi mana benda tersebut ditemukan, di speed layer lot berapakah, di dekat artefak apa saja temuan penyerta lainnya, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Itulah perlunya kehati-hatian dalam proses pengumpulan data tersebut. Nama administratif menjadi hal yang wajib dilakukan oleh para arkeolog.
Pelabelan nama-nama kotak ekskavasi maupun artefak yang ditemukan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Apabila hal itu terlupakan ataupun hilang, maka artefak-artefak yang ditemukan menjadi tidak ada gunanya sama sekali, atau bisa dikatakan artefak yang terlepas dari konteksnya. Seperti halnya temuan artefak pada lokasi yang sudah diubah fungsinya, atau pada lokasi pemukiman. Di bagian timur kebun milik warga ini, kami menemukan pecahan gerabah yang menurut estimasi kami merupakan bekas bagian dari kendi kuno. Pada bagian selatan dan utara temuan inilah banyak sekali kami jumpai patahan-patahan batu bata kuno. Kemungkinan besar di area kebun ini masih banyak artefak-artefak yang masih terpendam. Beberapa tahun silam, tim pernah menemukan sebuah peralatan penggilingan dari era dinasti Yuan, yang berlokasi di sebelah timur kebun milik warga ini. Dengan temuan-temuan tersebut, besar kemungkinan bahwa di lokasi kebun ini dulunya pernah terdapat sebuah bangunan. Sendang. Pada bagian barat, tepatnya di sini, tim menjumpai sebuah sendang. Setelah dari area sebelah timur, penelusuran berlanjut ke sebelah barat lokasi makam Mbah Suryo. Setelah mendapatkan informasi mengenai adanya sebuah sendang menurut penuturan dari Bapak Mustaqim, tim mulai menyusuri area di sebelah timur pemukiman warga Dusun Belerah, dengan menerobos semak-semak di antara pohon jati. Berjarak kurang lebih 50 meter dari tepian kami menemukan patahan-patahan batu bata serta sebuah batu bumbung. Di sebelah barat temuan tersebut nampak sebuah lokasi yang posisinya lebih rendah dari lokasi kebun di sekitarnya dan berbentuk kotak serta berlumpur, seperti apa yang diceritakan oleh Bapak Mustaqim. Inilah kemungkinan dulunya adalah sebuah sendang kuno yang kini berubah menjadi kubangan lumpur padat dan ditanami pohon pisang. Tepat di sebelah barat bekas sendang yang pertama terdapat sebuah sendang yang berukuran lebih kecil. Bapak Mustaqim juga bercerita bahwa sendang kuno yang berukuran lebih kecil beberapa tahun silam, pernah dipakai untuk kolam ikan. Pada tahun 90-an, di lokasi sekitar sendang dikelilingi oleh pohon-pohon gayam yang berusia ratusan tahun. Namun pohon-pohon tersebut sudah ditebangi dan menyisahkan tanaman-tanaman yang baru. Menurut perkiraan kami bahwa hilangnya sendang yang berukuran besar dikarenakan penebangan pohon gayam tersebut. Akar-akar dari pohon yang mengikat tepian sendang sudah tidak ada lagi, sehingga tanah ataupun bantuan dan apapun sebagai dasar pembentuk pada tepian sendang mudah sekali longsor. Pada bagian selatan sendang terdapat sisa-sisa jaring yang dulunya dipakai sebagai jaring ikan di lokasi ini. Sedangkan pada tepian sebelah timur dan utara, masih nampak struktur bangunan asli dari sendang tersebut. Pada bagian utara juga terlihat sumber air yang masih menyembur deras ke permukaan sendang. Namun segala estimasi pada video kami, bisa saja berubah seiring dengan temuan-temuan dan kajian lebih lanjut dari pihak terkait yang membidanginya.